Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Oke teman-teman, adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah profesi keguruan yang saya angkat dengan tema kompetensi guru dalam membuat bahan ajar digital dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Karyadi MM. Disimak ya teman-teman. Kompetensi guru yang wajib dimiliki di era digital abad 21 ini. Di abad 21 yang sudah memasuki era digital ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang besar. Karakter dan kebutuhan siswa di zaman ini sangat berbeda dengan siswa di era-era sebelumnya. Salah satu karakter siswa generasi Alpha yang menonjol adalah tech savvy. Siswa sangat antusias dengan hal-hal berbau digital dan teknologi. Sebagai guru yang mendidik dan mengajar generasi ini, tentu kita harus selalu meningkatkan kompetensi sehingga tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab kebutuhan siswa. Standar kompetensi guru seperti sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada 4 kompetensi guru. Apa sajakah itu? Kompetensi pendidik yang harus dimiliki oleh guru pintar antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam bukunya Pembelajaran Abad 21, Daryanto dan Karim pada tahun 2017 menuliskan, menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya. Mengklasifikasi keterampilan guru abad 21 dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Guru SD di era digital harus punya 5 keterampilan ini teman-teman. Pendidik di era digital, terutama guru SD yang menangani pendidikan dasar, kini menghadapi tantangan tersendiri. Mereka dituntut untuk bisa mengajar generasi digital native yang telah akrab dengan jaringan internet dan berbagai jenis teknologi sejak lahir. Nah, maka dari itu, untuk mengimbangi karakteristik siswa digital di masa sekarang, guru SD harus memiliki sejumlah keterampilan tertentu. Pengajar yang menguasai 5 skill digital dan global berikut ini akan bisa mengajar dengan kreatif dan lebih percaya diri sekaligus mengimbangi para pembelajar di masa depan. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai 5 keterampilan ini. Yang pertama, terampil membuat media pembelajaran yang menarik, yang dimana selain materi belajar, media pembelajaran memegang peran yang tak kalah penting untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan jauh dari kesan bosan. Oleh karena itu, guru SD di era digital dituntut untuk memiliki keterampilan menciptakan teaching media yang bisa menarik perhatian siswa digital native. Nah, jadi ini teman-teman contohnya, kita sebagai guru harus bisa untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Entah itu dengan PPT, atau dengan PowerPoint, atau dengan Word dan animasi-animasi visual yang dimana akan bikin si siswa nantinya menarik dan senang gitu, gembira akan apa yang kita ajarkan. Jadi gitu teman-teman. Yang kedua, terampil memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan. Media sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi siswa SD digital native, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktu luang di rumah untuk menjelajahi feed media sosial pribadi. Untuk mengimbangi karakteristik siswa yang sudah mengenal media sosial sejak dini, guru kita harus mampu beradaptasi teman-teman. Guru bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan siswa akan menciptakan hubungan bersifat personal, engagement di luar kelas. Keterampilan tersebut makin dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini. Guru yang bisa memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan pastinya akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan siswanya ketika pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukan secara sempurna. Yang ketiga,
terampil menggunakan search engine atau mencari materi pembelajaran. Textbox bukan lagi kitab suci bagi pengajar dan pembelajar di era digital. Materi pembelajaran yang tersedia luas di jaringan internet kini menawarkan konten yang lebih beragam dan up to date. Karena itu, guru, terutama pengajar sekolah dasar, harus terampil menggunakan search engine untuk mencari dan memilih konten terbaik yang mendukung aktivitas belajar. Nah, jadi ini teman-teman, keterampilan menggunakan konten global sebagai bagian dari sumber pembelajaran akan memudahkan guru untuk mengembangkan materi, dan kita juga bisa menemukan bahan bacaan, latihan, hingga aplikasi yang mendukung topik-topik tertentu dalam kegiatan belajar. Keterampilan keempat yaitu terampil menciptakan GBL atau Game Based Learning, seperti menciptakan Game Based Learning dan mengajak siswa belajar sekaligus bermain adalah keterampilan lain yang harus dimiliki guru SD era digital. Victorian Department of Education and Training yang berpusat di Victoria, Australia menyebutkan jika pembelajaran yang dipadukan dengan aktivitas bermain bisa menstimulasi siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang diperlukan di jenjang pendidikan. Jadi kita juga bisa untuk membuat suatu pembelajaran kita dengan game, teman-teman. Jadi gitu. Jadi kita bisa untuk berkolaborasi antara pembelajaran dengan game yang akan kita buat, seperti media pembelajaran atau game-game yang seru gitu bagi siswa tersebut. Seperti itu, teman-teman. Dan yang kelima, terampil berbahasa asing. Bahasa asing juga menjadi elemen yang penting dalam pendidikan di era digital, termasuk di jenjang pendidikan dasar. Guru SD yang beradaptasi dengan perkembangan global harus bisa menciptakan pembelajaran bersifat bilingual. Setidaknya guru harus menguasai skill bahasa Inggris dasar untuk bisa menjalankan pembelajaran yang lebih beragam. Kemampuan ini juga bisa digunakan ketika mencari konten atau menyusun media untuk mendukung kegiatan belajar. Jadi begitu, teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi tentang keterampilan-keterampilan di era 21 ini. Kita harus bisa gitu, sebagai guru, kita sebagai pengajar, kita harus bisa lebih aktif atau kita lebih inovasi dan kreatif untuk membuat si siswa agar tertarik dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, di sini saya punya motivasi, dengan media pembelajaran yang kreatif, anak akan lebih antusias dan tertarik dengan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.